Oke, mari kita lanjutkan di soal nomor 3. Sekali lagi, prinsip-prinsip kalimat harus kalian pegang. Yaitu apa? Pertama, kita harus temukan main verb-nya yang didasarkan pada rumus tenses. Ya. Kemudian prinsip selanjutnya adalah prinsip kata sambung, kompon, dan kompleks. Jika ada dua kata sambung itu, terutama kompleks, pasti memunculkan kata kerja lain yang namanya subverb. Karena kompleks itu ada 3, adjective clause, noun clause, dan adverbial clause. Kemudian keberadaan frase yang bisa berada di subjek, objek, dan adverb itu harus menjadi prioritas kalian. Oke, di soal nomor 3, pertama langkah kalian baca dari awal sampai akhir. Muskrats generally bla 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 close to the edge of bog, where their favorite plant foods grow plentifully. Di sini kalian cek ya. Kalaupun ada kata kerja seperti grow, ini nggak mungkin dikatakan main verb karena ada where sebagai kata sambung. Jadi kemungkinan besar setelah muskrate generally itu adalah isi daripada main verb. Sekali lagi saya ingatkan, prinsip main verb berada pada posisi rumus tenses. Maka jawaban A kalau dikategorikan main verb tidak bisa. Karena kalau dikatakan main verb itu staying, secara rumus tenses salah. Karena continuous yang kurang auxiliary. Yang B, lengkap are staying-nya, tapi ada they sebagai subjek. Nggak mungkin dong kalimat ada lebih dari satu subjek. Kemudian, yang D misalnya. D itu kalau ditinjau dari fungsi main verb, nggak bisa, karena to infinitive dalam urusan main verb itu tidak pernah ditemukan selain urusan similar expression of modal. Nah di sini seomnya nggak ada, similar expression of modalnya nggak ada. Seom itu contohnya be able to, have to, itu nggak ada. Jadi ini tidak bisa dikategorikan sebagai main verb. Maka jawaban yang tepat berada di C. Oke, soal selanjutnya adalah soal yang ada di nomor 4. Sekali lagi, ketika mengerjakan soal seperti ini, langkah pertamanya adalah berusaha mencari main verb. Dan main verb berpijak pada rumus tenses. Baca dari awal sampai akhir. Oliver Ellsworth, bla 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 bla, all the United States Supreme Court was the author of the bill that established the federal court system. Saya rasa untuk mencari main verb nggak susah ya dalam hal ini, karena prinsip main verb dalam kalimat verbal nominal nampak di kata-kata was. Mari kita lingkari was. Nah, kalau sudah ketemu main verb, maka kita akan mudah mendeteksi mana subjek, mana objek. Subjek itu kata-kata sebelum main verb, objek atau adverb kata-kata setelah main verb. Berarti kedudukan daripada subjek itu bisa kita lihat dari Oliver sampai Kurt. Saya garis bawah ya. Nah, ini saya garis bawah. Nah, setelah kita garis bawah, kita bisa tahu bahwa subjeknya panjang banget ya, bisa. Karena subjek yang panjang itu bisa dibentuk dalam frase. Untuk kalian mau belajar ilmu frase, kalian bisa melihat di video sebelumnya tentang pembahasan frase yang ada di Instagram kami. Itu ada bahasan materi frase 1 dan frase 2. Kalian bisa cek ilmu frasenya di situ nanti ya. Seperti itu. Kemudian kita sudah nggak perlu lagi repot-repot mencari kata kerjanya lagi. Berarti jawaban yang mengandung kata kerja itu sudah dipastikan salah. Karena dia kata kerja yang tidak penting. Seperti mana? A. Nah, ini kan salah karena ada was. Jadi kita silang saja. Kemudian mana lagi yang mengandung kata kerja? B. Nah, ya kan? Itu tadi. Nah, C. Itu ada who berupa adjective clause. Sebenarnya adjective clause itu juga bagian daripada frase. Cuma prinsip kata sambung adjective clause itu harus melibatkan unsur kata kerja, itu harus ada. Kalau kalian menjawab C, problemnya adalah tak ada satupun setelah who itu kata kerja. Jadi masalahnya di situ. Maka jawaban C sudah pasti salah. Ya.
Nah, jawaban yang paling bisa diterima akal secara struktur adalah D. The third Chief Justice. Sebenarnya, kalau ditinjau dari ilmu frase, sebenarnya D itu di dalamnya ada unsur adjective clause yang kena imbas variasi yang namanya omitting. Jadi kalau saya normalkan itu seperti ini. Oliver Ellsworth, koma, karena koma itu prinsip adjective clause yang dinamakan apositif, itu langsung kita masuki who was the third Chief Justice. Nah, asal usulnya seperti ini. Nah, di dalam proses pelaksanaannya dia sering dihilangkan, ya, dilingkari atau dihilangkan, di omitting namanya. Oke. Soal selanjutnya yaitu nomor 5. Lagi-lagi prinsipnya apa? Menemukan main verb-nya dulu dengan cara dibaca dari awal sampai akhir. Bla 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 colonial period, the great majority of connected settlers came from England. Nah, sudah kita deteksi ya dari tadi soal tentang keberadaan koma di awal. Koma di awal setelah period itu simbol dari keberadaan adverb, bisa berupa adverbial clause, juga bisa berupa adverb yang melibatkan preposisi. Ya, dari sini kelihatan sekali bahwa kita cukup mencari preposisi saja. Ya, nah tapi sebelum kita menentukan preposisi, artinya setelah period itu, setelah koma itu, main verb itu pasti sudah ada. Yang ada di mana? Yaitu came. Itu nggak usah kita permasalahkan lagi. Yang kita permasalahkan adalah kehadiran, ya, kehadiran daripada koma itu yang dibutuhkan di situ. Maka jawaban-jawaban yang tidak mengandung preposisi itu sudah pasti salah. Seperti sin, ya, seperti seperti B, ya, B itu nggak mengandung preposisi, D itu tidak mengandung preposisi. Jadi sin tadi preposisi, ya, sin sama C, A sama C itu mengandung preposisi. Jadi opsinya itu ada di A sama C. Ya, saya ralat, maaf. Yang mengandung preposisi A sama C, ya. Nah, jawaban mana yang lebih betul? Jawaban yang lebih betul adalah C. Kenapa A salah? Karena sin itu adalah preposisi yang di dalam prakteknya dia harus melibatkan tenses perfect. Nah, kita tidak jumpai di dalam game itu tenses perfect. Jadi itu yang menjadi permasalahan. Jadi ilmu tenses itu tetap penting, ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita kerjakan soal nomor 6. Jangan lupa prinsip pertama apa? Baca dari awal sampai akhir. Yang kedua, cari main verb-nya. Kalau tidak ada main verb berarti opsi jawabannya pasti main verb. Dan main verb itu sekali lagi saya katakan berpijak kepada sejauh mana kalian menguasai kalimat nominal verbal dan rumus-rumus tenses. Maka di soal nomor 6 kita baca, ya, a politician can make a legislative proposal more bla 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 by giving specific example of what its effect will be. Di situ ada kata-kata will be. Oh, itu bukan main verb karena ada what. What itu bagian dari noun clause. Berarti kata kerja utama yang bisa kita tentukan adalah can make. Can make. Nah, kita lingkari, ya. Can make. Berarti sebelum can make itu adalah subjek, setelah can make itu adalah objek. Nah, objek itu bisa diisi apa, ya? Salah satunya ya noun, pronoun, frase. Nah, berarti kedudukan frase yang dipentingkan di sini. Nah, saya rasa frase yang paling jelas terlihat adalah unsur hubungan kata benda dengan kata sifat, kata benda dengan komparatif. Kalau D, misalnya kita cek jawaban D, ya, kita tentukan jawaban D dulu. Kenapa D salah? Karena when itu kata sambung. Dan kata sambung
umumnya kalau when selalu membutuhkan subjek dan verb. Nah, ini nggak ada subjeknya, jadi dia salah di sini. Ya. Kemudian jawaban A. Ya, kenapa kok dia salah? Ya karena keberadaan to bertemu dengan verb ing. Nah, ini kan nggak mungkin tuh. Nah, kemudian B. Nah, B itu biasanya lebih mengacu kepada keberadaan adverb of manner yang cenderung menjelaskan kata kerjanya. Jadi understandably itu tidak menjelaskan can make. Jadi sudah dipastikan understandably salah. Kenapa jawaban C dikategorikan betul? Karena understandable sangat berdekatan dengan penjelas yang namanya more. Ya, legislative proposal more understandable.